Monggo Pak Yuda mulai. Sekarang yang jadi coachnya siapa, Pak? Jenengan tahu Jadi saya? coachnya saya dulu apa jangan dulu? Oh, kalau gitu saya dulu, Pak ya. Oke, saya jadi coach ya Pak ya. Iya, Oke, mulai ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yuda. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Mohon Gimana maaf, kabarnya, Pak? ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak Yuda. Iya, sama-sama, Pak. Ya, saya mau Kelihatannya, ya, ya, kelihatannya jenengan lagi ada masalah, Pak. Nih. iya Pak. Ini mau sharing atau curhat gitu loh Oh, Pak tentang iya, permasalahan Pak. anak-anak di kelas. Iya. Jadi permasalahannya masalah anak-anak, Pak, ini. Kenakalan anak-anak, Pak. Iya Pak. Permasalahan anak itu sangat kompleks. Jadi ada banyak banyak masalah sebenarnya yang harus diselesaikan. Tapi dilihat dari anak-anak sendiri itu Bu, ada beberapa anak, ada satu anak Pak. Satu anak itu dia itu eh, karena mungkin belum mempunyai rasa tanggung jawab dan suka jahil dengan temannya itu loh Pak. Jadi saya sampai bingung untuk mengatasinya Pak. Lalu yang selama ini Pak Agung lakukan langkah-langkahnya apa untuk jenengan mengatasi permasalahan anak tersebut? Gini Pak, sebenarnya permasalahan anak tersebut itu kalau kita tegur juga bisa membuat dia takut sebenarnya. Tapi gini Pak, tentang sikap jahilnya kepada temannya itu Pak, yang sering mengganggu. Itu mengakibatkan temannya juga pastinya sering terganggu dengan sifat kejahilannya dia. Karena sewaktu ada pembelajaran atau pembelajaran pas dimulai, ketika saya menjelaskan apa-apa, itu ada salah satu anak yang mengangkat tangan. Mengangkat tangan karena apa? Bukan karena bertanya, tapi karena ada temannya yang jahil suka menjawili kancane gitu loh Pak. Iya. Ya anak itu kan ketika saya tegur 1 atau 2 kali, sikapnya juga sudah berubah. Itu pun tidak lama Pak, hanya beberapa menit saja. Setelah itu juga kembali lagi. Dan itu kan yang membuat menjadi permasalahan di kelas. Ketika saya menjelaskan, ada satu anak yang tidak fokus, itu kan penjelasan saya kan tidak bisa diterima. Meskipun itu anak-anak yang lain bisa menerima, tapi anak yang dijahili itu loh Pak, pastinya kan juga terganggu, otomatis juga tidak fokus mendengarkan penjelasan dari saya, gitu Pak. Iya. Jadi langkah pertama jenengan adalah memberi teguran. Lalu apa ada langkah lain selain itu, Pak? Kalau langkah lain ini pasti ada Pak. Langkah lain itu yang saya lakukan itu sewaktu temannya itu istilahnya sambat atau protes ke saya atau mengacungkan jari atau mengacungkan tangan ke saya, itu saya juga merasa ketika saya menjelaskan terus ada potongan dari anak-anak yang mengacungkan tangan untuk tidak bertanya, bahkan malah itu memberi keluhan, Pak ini loh Pak,
mengganggu, menjauhi saya gitu. Saya kan juga terganggu untuk menjelaskan itu kan juga apa Pak? Jadi tersendat gitu loh Pak. Terus Iya. langkah saya itu selain menegurnya, kalau ditegur kan itu tadi cuma beberapa menit saja, terus kembali lagi ganggu temennya lagi. Kalau nggak ganggu temennya ya umek sendiri. Terus langkah kedua yang saya lakukan itu memindahkan bangkunya dulu Pak. Jadi bangku dia kan cenderung ada di tengah dan di belakang. Jadi Iya. saya pindah, jadi saya pindahkan si anak itu ke depan, di depan saya, itu loh Iya. Pak. Jadi 2 langkah Mas Yan, Pak? Apa nggak ada langkah lain, Pak? Selain teguran, yang kedua memindahkan bangku anak ke depan tuh apa nggak ada langkah lain? Itu kalau langkah yang selanjutnya itu belum saya lakukan Pak. Tapi Iya. ini masih saya coba untuk memindahkan dia ke depan meja saya saja dulu, yang paling depan. Jadi pas di depan saya. Pas di depan saya itu, anaknya saya pindahkan di situ. Tetapi gini Pak, dalam dalam apa proses pembelajaran dia itu pasti bingung, nggak ada temennya, nggak ada yang dijaraki. Itu salah satu trik yang saya lakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi rasa jahilnya dia. Jadi dengan mencoba memisahkan, Pak ya. Iya, Apa namanya anak memisahkan. itu dari temannya, walaupun depan sendiri pasti tempatnya itu Pak, apa namanya agak jauh dari teman-temannya, Pak. Iya, Apa Mas gitu. Oh gitu. Jadi apa gini namanya Pak. sehingga dia ke belakang atau mungkin kemana itu apa namanya dia juga bingung gitu. Iya, Masuk ke depan aja. iya. Gini Pak, dia itu biasanya kan teman-temannya satu bangku, satu meja itu ada 2 orang. Iya. Dia saya sendirikan Pak untuk ya biar Oh. dia merasa bersalah atau bagaimana dia itu biar sadar kalau mengganggu itu juga tidak baik. Dan ada gini Pak, ketika saya menjelaskan tentang materi contohnya matematika. Iya. Nah, pembelajaran matematika itu pasti saya biarkan untuk aktif. Saya tuntut untuk aktif, bukan tuntut Pak. Sebenarnya saya agak prospek untuk aktif. Aktifnya bagaimana? Gini Pak. Jadi ketika saya menjelaskan, setelah penjelasan saya selesai, ketika saya mencoba untuk memberikan contoh dengan soal-soal, dia pasti saya tunjuk yang pertama kali Pak. Itu ya Pak. Lalu hasilnya gimana Pak? Kalau hasil seperti itu cenderung gini, anaknya pasti kaget. Dari biasa yang tidak diawasi, sekarang di depan saya, terus Iya. saya paksa untuk aktif, memberikan contoh atau memberikan saya kasih soal ke dia, dia mengerjakan di depan, itu sebenarnya agak kaget. Untuk mengatasi hal seperti itu, saya itu ya harus terpaksa saya lakukan, Pak. Kalau tidak gitu, tapi gini, Pak, dia anaknya juga masih tengok kanan kiri gitu. Klik konco Pak ya. Belakang. Klik konco. Iya. Gini Pak, dari tadi dengan jelaskan itu saya merangkum ada 3 langkah yang jadi lakukan. Pertama teguran, yang kedua dan itu juga masih kadang berhasil enggak mungkin Pak ya. Yang kedua apa namanya memindahkan bangku ke depan Iya, dan itu diam sendiri, disendirikan maksudnya. iya, Lalu yang ketiga waktu mapel atau pelajaran tertentu dengan
menunjuk dia supaya dia bisa fokus Pak ya, supaya Iya, dia betul. teralihkan ke apa namanya pelajaran yang jenengan jelaskan. Iya. Dari 3 langkah ini perkembangannya gimana Pak? Yang jenengan alami Pak? Perkembangannya masih saya kira itu kalau di persentase Pak ya. Kalau di persentase Iya, sampai saya pindahkan ke bangku paling depan itu mungkin itu karena satu rasa tanggung jawabnya juga kurang mungkin Pak nggih. Di situ iya, siswa itu kan kalau mempunyai rasa tanggung jawab, kalau waktunya belajar ya belajar, fokus ya iya, fokus gitu Pak. Itu iya, saya kira itu masih 70% Pak. Jadi 10% ya. belum bisa maksimal. Kalau menurut Anda langkah yang lain ada Pak, yang jenengan masih bayangkan gitu Pak, tapi belum jenengan lakukan. Mungkin jenengan Pak bisa menggambar itu Pak. Ada Pak, saya setelah saya melaksanakan plan yang berada di kelas, plan A, saya Iya, sebut plan A Pak, kan keadaan pas di kelas. Ini saya akan coba plan B Pak. Plan B itu iya Pak. saya buat dia itu setelah penjelasan dari saya, setelah penjelasan dari saya selesai, anak-anak saya kasih tugas, dia juga saya kasih tugas, tapi di tempat yang berbeda Pak. Iya, Nah, di tempat yang berbeda, saya meminta tolong dan berkolaborasi dan berkolaborasi dengan teman-teman dengan rekan kerja untuk iya, membantu saya untuk menunggu anak tersebut agar iya, dia mengerjakan soal-soal yang saya berikan setelah saya jelaskan di kelas itu untuk pengawasan dari teman-teman atau rekan kerja saya Pak. iya, iya. Dari penjelasan jenengan itu dan strategi terakhir ya, yang dilakukan Iya, itu kemungkinan berapa persentase keberhasilannya Pak, untuk menekan anak itu supaya tidak terlalu aktif gitu Pak, dalam kelas. iya. Bagaimana Pak? Jadi, apa namanya, setelah ini kan yang terakhir kan jenengan mencoba memisahkan anak dari Iya, kelas ya. iya. Jadi menempatkan anak pada tempat yang lain. Lah, menurut jenengan itu persentasenya akan semakin besar atau semakin kecil Pak, untuk mengurangi aktifnya anak itu? Eh, kalau menurut saya itu mungkin akan bertambah persentasenya. Iya, Ya kalau bisa itu kan target kita kan membuat anak itu bisa fokus dalam pembelajaran Pak ya. Saya kira iya, eh, plan tersebut itu sangat sudah sesuai. Jadi dia itu juga punya rasa tanggung jawab, juga melatih rasa percaya, juga bisa melatih rasa percaya dirinya Pak. jadi berapa persen Pak, kalau dengan terapkan itu akan muncul persentase berapa untuk mengurangi keaktifan anak itu di kelas gitu Pak? Eh, kalau kita bisa merubah anak kan tidak bisa langsung berubah drastis itu Pak ya. Iya Kalau benar, saya iya, kira itu dari 70 bisa saya presentasikan itu ke 90 atau 85 iya, 85% sampai 90%. Soalnya gini Pak, dari pengawasan teman sendiri kan juga dia itu ada pengawasan dari guru lain, guru yang tidak biasa mengajar dia. Jadi iya. mungkin dengan saya dia itu sudah ada rasa kerakatan Sungkan Pak ya? biasa. Iya, Iya, keluar. sungkan akhirnya. Iya, dengan kolaborasi dengan guru lain, akhirnya yang ngawasi guru lain itu mungkin bisa membuat rasa sungkan kepada Iya, guru yang lain itu dan melatih rasa percaya dirinya, iya. gitu Pak. Eh, rencana jenengan itu akan jenengan lakukan pada kapan Pak itu Pak?
Nah, rencana saya ini kan pastinya secepatnya, Pak. Di sisi lain, hal tersebut kalau tidak segera dilaksanakan kan juga mengganggu teman yang lain. Jadi Iya, saya benar. akan melaksanakan itu kemungkinan hari Senin, Pak. Senin depan Hmm. itu saya lakukan. Oh, baik, Pak. Jadi saya juga ingin tahu perkembangannya, Pak ya. Ya, Nanti setelah hari Senin atau seminggu kemudian, apa namanya, kita omongan lagi mengenai perkembangan anak tersebut. Dan ya siap, Pak. ya, saya harapkan semakin lama akan semakin baik dan kondisi kelas bisa kondusif seperti yang kita, yang jenengan inginkan, Pak ya. Iya, Pak. Mungkin itu aja, Pak ya, sementara pembicaraan kita Oh ya. iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak Yuda, sudah ya, mendengarkan sama, Pak. sharing dari saya. Saya itu kalau saya pendam sendiri juga menjadi ganjalan dari saya, Pak. Iya, Pak. Kalau sudah nanti Terus teman, Pak. ngobrol itu kan sudah enak gitu loh, Pak. Iya, Pak. Jadi ada pikiran saya berkembang. Iya, Baik, Pak Yuda. Terima kasih. Saya pamit dulu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya, Pak ya. Oke, siap. Sebentar, Pak. Sebentar. Eh, Oke. Sudah siap, Pak Yuda? Ya, Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, yang saya ganggu nggih. Ya, Pak. Tidak apa-apa. Iya, Monggo, silakan. iya. Pak, saya itu mengalami permasalahan anak, Pak. Jadi ada satu anak yang dominan atau aktif, ya, sehingga banyak teman-temannya yang terganggu, termasuk juga waktu pelajaran itu juga terganggu. Padahal saya sudah banyak melakukan usaha untuk meminimalisir dari efek gangguan anak tersebut. Baik, Pak Yuda. Sepertinya permasalahan yang ada di kelas Pak Yuda itu sama dengan permasalahan dari guru-guru yang lain. Sama dengan ada beberapa siswa atau salah satu siswa yang aktif. Aktifnya itu dalam bidang apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Iya. Aktif ini macam-macam, Pak ya. Jadi waktu pelajaran itu dia bukannya fokus pada pelajaran, tapi mengganggu. Padahal saya sudah mencoba. Jadi kalau kita belajar mengenai pembelajaran apa namanya diferensiasi itu, eh, saya kan menggunakan PPT, Pak. PPT. Nah, jadi sambil menunjukkan gambar, saya juga menjelaskan poin-poin yang saya ajarkan. Waktu akhir, Oh, waktu akhir, jadi waktu akhir biasanya, apa namanya, saya menyuruh ya anak yang mungkin, kalau dia kan instinktif, Pak ya. Jadi dia itu punya gaya belajar instinktif, gerak aja itu, Pak. Jadi waktu akhir untuk memberikan contoh, mungkin soal matematika lah, atau mungkin soal pelajaran lainnya, itu saya menarik dia. Contoh gini, kita belajar mengenai bilangan cacah, ya kan? Kalau kelas 3 pada pertemuan 2 itu, kita mempelajari mengenai nilai tempat. Nah, nilai tempat, saya ajarkan step by step-nya. Waktu contoh itu biasanya saya buat, mungkin 3 gelas, Pak ya. Itu saya tulisi ini satuan, ini
puluhan, ratusan. Nah, yang mempunyai karakteristik atau gaya belajar kinestetik itu saya suruh satu papan nilai yang saya inginkan. Jadi lalu mereka mengambil kertas yang ada tulisan angka 1 9 itu untuk sesuai dengan apa yang dituliskan. Umpama 100, 145. Maka mereka mengambil angka 1 untuk yang seratusan, 40 untuk 4 untuk puluhan, dan 5 untuk satuan. Jadi itu, Pak. Jadi untuk mengurangi efeknya itu saya coba itu. Tapi itu juga masih kurang, Pak. Kurang efektif juga. Jadi langkah kedua saya mencoba mengetahui ini, Pak, background dia. Jadi kadang kita sadar ya, anak karena dia dari cara didiknya beda dengan lainnya, itu pengaruh juga pada kejiwaan dia. Jadi contoh gini, saya tanya anak-anak yang lainnya atau mungkin guru-guru, wali murid yang lainnya, itu gimana sih orang tuanya pada anak ini, kenapa anak ini aktif gitu loh. Nah, ternyata orang tuanya itu kalau menyuruh itu enggak tendang-tendang, Pak, langsung kayak bentaan. Yang kedua, kalau dia tetap nggak bisa jalan, naik tangan, Pak. Dia sadar, Pak, ya, dalam pikiran saat ini kan nggak boleh kita pakai kekerasan atau mungkin fisik dan sebagainya. Tapi bagi anak itu mungkin memorinya, Pak, bahwa sadarnya dia itu karena kebiasaan semacam itu, akhirnya kebiasaan itu dibawa ke sekolah, dan ini akhirnya guru kelabaan. Nah, ini, Pak, mungkin itu yang jadi masalah juga. Karena itu saya setelah mengumpulkan informasi mengenai anak tersebut, juga gimana keluarganya, lalu saya juga mencoba mendekati anak itu. Jadi dengan pendekatan persuasif, saya ajak omongan apa sih yang masalahnya dia, apa yang membuat dia, ya. Monggo teruskan dulu, Pak. Ya itu, Pak. Jadi saya lakukan juga pendekatan persuasif untuk lebih mendekatkan supaya saya ngerti mau dia apa, lalu yang dia inginkan dalam pelajaran apa. Maksudnya intinya itu mau apa gitu loh dalam pelajaran itu. Kok dia banyak aktif semacam itu, apa dia nggak pikir. Kan jujur aja, sebelum kita awal kelas itu kan biasanya kita buat budaya positif, Pak, ya. Di antaranya adalah kesepakatan kelas. Ya. Dan dia udah sepakat, dan berarti sudah tantangan juga kan, sepakat ada tantangan di atas putih, Pak, ya, antara guru dan muridnya, ya. Dan itu juga sepengetahuan orang tuanya. Jadi saya kalau dua hal ini udah saya beritahu nggak jalan, kalau saya apain juga saya mikir juga, Pak, gitu, Pak. Ya, jadi Pak, saya cari langkah-langkah yang tepat gitu, Pak. Mungkin jenengan punya gambaran gimana, Pak? Nah, untuk permasalahan Pak Yuda itu kan tadi yang saya tangkap itu kan mengenai siswa yang terlalu aktif. Ya, itu kan setelah jenengan telisik, ternyata ada background dari orang tuanya yang suka main tangan gitu kan, Pak, ya. Iya. Dan itu dibawa di sekolahan. Gitu, Pak. Nah, kalau tentang masalah seperti itu, Pak Yuda itu sudah pernah melakukan apa atau sesuatu untuk mengatasi hal tersebut, itu untuk mengantisipasi itu dengan seperti apa, Pak? Iya. Ya, jadi pertama tadi saya menegur, Pak. Pertama, teguran pasti. Yang kedua, di kelas itu saya mengadakan
pendekatan persuasif ke anak. Bagaimana supaya anak itu tahu bahwa apabila dia semacam itu, kasihan teman-temannya yang ingin belajar. Nah, yang ketiga, saya juga mencoba mempraktekkan, Pak, apa namanya, eh, mengaktifkan anak-anak yang ini, apa namanya, yang kinestetik, gaya belajar kinestetik, untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Ya, di antaranya tadi saya contohkan adalah ini Pak, apa namanya, memberi eh, tempat waktu contoh. Contoh, jadi waktu kita terangkan untuk audio sama visual pasti jelas Pak ya, gambar sama sama kita ngomong langsung jelas. Tapi untuk yang kistatik itu saya buatkan seperti permainan, contoh apa namanya, mungkin gelagas apa namanya, yang tadi saya jelaskan itu. Yang itu Pak, yang selama ini yang hari ini sudah saya lakukan Pak. Dengan gini Pak ya, dengan masalah tersebut Pak Yuda kan juga melakukan gaya belajar yang berbeda berarti, gitu Pak. Iya. Nah, iya benar Pak. Dan gaya belajar yang beda ini sebenarnya idenya sudah bagus Pak Yuda, sudah bagus dan sudah terarah sebenarnya. Terus kalau kita menerapkannya itu bagaimana Pak? Kalau kita penerapannya untuk anak-anak itu, untuk Iya. soal tersebut gitu loh Pak. Kalau selama ini saya coba itu udah sampai Pak, persentasenya mungkin udah 6% Pak. 6% dan mati mengurangi efek jalan dari anak itu, termasuk yang lainnya yang kadang-kadang nimbrung juga Pak itu. Jadi Iya. itu sangat membantu Pak. Tapi kadang-kadang juga kita juga kadang kualan juga Pak. Jadi ada saat tentu kita menang, ada tentu kita kalah Pak gitu. Betul. Eh, itu kan Pak Yuda sudah melaksanakan ya? Iya. Iya, sudah melaksanakan. Ada langkah-langkah yang lain untuk seumpama kalau langkah ini kurang, nanti bisa presentasinya kurang maksimal, kita bisa mencoba langkah yang lain. Apa kira-kira langkah yang akan Pak Yuda lakukan itu Pak? Ada Pak, tapi masih ada dan angan Pak ya, masih Oh ada iya, angan. Ini Pak, membuat shock terapi Pak. Wah ini Pak. Jadi membuat shock terapi. shock terapi. Jadi memberi tekanan bener Pak ke anak itu. Kenapa saya bilang gini? Karena apabila umpama anak ini keluar di kelas dan mati pada jam tertentu, setelah dia ABC sudah kita lakukan dan tetap nggak bisa ada pengaruhnya, ya saya terpaksa harus memisahkan Pak dari anak itu dari teman-temannya. Pertama, untuk menghindari, mungkin kita kan ada emosi Pak ya, kadang emosi juga, apa namanya, kita kadang jujur aja menghadapi siapa ini, itu kita kadang juga emosi dan ini Pak, nggak kontrol Pak. Nah ini, jadi untuk mengurangi emosi saya atau mungkin suasana kelasnya semakin nggak kondusif, itu terpaksa saya pisahkan itu dari kelasnya. Saya mikir gini Pak, karena apa namanya, kalau dia ada di tempat lain, maksudnya kita pisahkan tapi juga tugas Pak ya, nggak langsung kita terus gitu loh, nggak tugas juga, dan itu tunggu oleh guru lainnya. Kita sadar kan biasanya di ruang guru atau mungkin di pas sekolah kan apa namanya juga ada 1-2 guru atau mungkin satu pas sekolah yang ada di situ kan lah. Jadi anak itu saya letakkan di ruang guru atau mungkin di ruang kepala sekolah. Sehingga apa? Timbul rasa takut luar biasa, Pak. Dan ini bisa membuat anak itu mungkin berubah, Pak ya, mungkin ya. Saya ini belum menerapkan, jadi mungkin berubah.
Dengan penerapan shock terapi berarti Pak ya. Shock Iya, terapi Pak. itu kan yang Pak Yuda aturkan itu tadi kan memisahkan anak itu dari kelas. Iya, Iya kan Pak? iya. Nah, Cara terakhir, Pak untuk ya. Ini cara terakhir, Pak ya. Cara oh terakhir itu ya, Pak. yang terakhir Pak ya. Iya. Terus kira-kira untuk prosesnya itu bagaimana Pak? Apa kita langsung menyuruh dia langsung keluar atau bagaimana? Iya. Kan pasti ada prosesnya Pak. Iya. Bagaimana menurut Pak itu Yang, prosesnya itu seperti iya. apa? Jadi yang pertama kita sesuai dengan schedule aja, Pak. Wes, guru ya. Jadi schedule. Dalam arti dan pelajaran kita ingatkan, kita tegur. Lalu kita beri apa namanya sekali 2 kali. Lalu kita tekan dengan kesepakatan kelas. Kalau dia udah nggak bisa berbuat juga, maka untuk untuk mengkondisikan kelas tetap tetap kondusif, yaitu Pak, terpaksa saya harus minta bantuan ke teman-teman yang ada di ruang guru atau di ruang pas sekolah. Jadi saya pikir itu efektif Pak, karena anak itu akan ini Pak, mungkin dengan suasana beda, mungkin dia akan pikir Pak, introspeksi Pak, bahwa di kelas itu tanggung jawab guru itu luar biasa Pak. Itu Pak, yang Ya betul Pak Yuda. Langkah dari Pak Yuda itu sebenarnya sudah cukup bagus Pak Yuda. Sangat bagus. Dan saya juga bisa mendukung dengan langkah Pak Yuda itu yang akan Pak Yuda laksanakan. Itu mungkin karena siswa itu kan juga butuh harus introspeksi untuk melatih tanggung jawabnya Pak ya. iya. Nah, setelah itu rencana tindak lanjutnya itu kira-kira Pak Yuda itu sebentar Pak Yuda, dari rencana yang akan Pak Yuda laksanakan, kira-kira tingkat keberhasilan dari program Pak Yuda untuk anak tersebut itu bagaimana Pak? Persentasenya Karena kalau tingkat keberhasilannya iya, karena ini masih dalam tingkat saya Pak ya, yang saya lakukan, saya yakin keberhasilannya itu bisa sampai 90 Pak. Apalagi kalau dia ada di ruang sekolah. Ya ini. Kalau ruang sekolah pasti, wih hebat. ya. Iya itu Pak. Oke. Terus untuk hal tersebut, nah itu kira-kira dilaksanakan kapan Pak Yuda? Iya. Kan Pak Yuda sudah membuat programnya dan menata, oh ini loh rekan-rekan guru dan nanti akan saya taruh di sini, saya siapkan tempatnya untuk dia berintrospeksi, untuk melatih tanggung jawabnya. Itu kira-kira tindak lanjutnya kapan Pak Yuda? Agar kita bisa memantau. Saya juga senang biasa ngobrol dengan Pak Yuda itu senang. Kita kan sharing untuk menyelesaikan masalah seperti ini kan kita juga sharing gitu loh Pak. Jadi untuk menyelesaikan apalagi ini kita sama guru Pak ya, sama guru jadi iya. Kira-kira rencana tindak lanjut Pak Yuda itu akan dilaksanakan kapan? Hari ini kan hari Jumat, Kamis Pak ya. Mungkin Jumat udah saya coba untuk itu semua Pak. Tapi sebelumnya saya juga harus konfirmasi ke pas sekolah gitu loh, atau mungkin ke guru lainnya, bahwa jujur aja kita butuh bantuan. Jadi semua elemen sekolah itu harusnya saling bantu untuk menyelesaikan masa sekolah, sehingga kita harapkan kondisi sekolah atau kondisi belajar mengajar semakin baik dari waktu ke waktu. Iya. Itu Pak. Jadi akan segera dilaksanakan Pak Yuda ya? Iya pasti Pak. Saya setelah kita ngobrol seperti ini loh Pak. Iya. Menurut Pak Yuda itu apa yang bisa, kesimpulan apa yang diambil dari obrolan kita tadi Pak? Iya Pak. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah
sebagai guru kita harus memberikan sikap terhadap permasalahan-permasalahan di kelas kita. Juga kita harus berani untuk mencoba, baik dengan pendekatan yang sifatnya pribadi, persuasif, ataupun pendekatan yang berdasarkan kesepakatan yang telah kita lakukan. Juga kita harus berani untuk punya ide baru, Pak. Wah, ini ide baru yang kadang itu perlu juga untuk kita coba. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya simpulkan, Pak, ya. Saya ini, Pak, ya. Baik, Pak Ida. Obrolannya sangat menarik. Tetap semangat, Pak Ida. Ya, Tetap semangat. membersamai anak-anak untuk meraih masa depannya ya, Pak Ida. Amin. Saya akan terus memantau Pak Yuda, bagaimana melihat perkembangan dari Pak Yuda. Nanti kalau memang ada waktu untuk ngobrol, kita ngobrol lagi untuk menyelesaikan hal seperti ini. Oke, Pak Yuda, terima kasih. Selamat sore, Pak Yuda. Terima kasih, Pak, ya. Saya terima kasih, Pak. Ya. Ini aja, Pak, ya. Ya, jadi saya akhiri, Pak, ya, pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hikmah bagi saya, Pak. Ya, Pak Yuda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.